Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Pustaka Guru. Terima kasih teman-teman telah setia menonton video-video dari Pustaka Guru. Mudah-mudahan video-video dari Pustaka Guru ini bermanfaat untuk kalian nanti ketika menghadapi tes SKB yang kalian laksanakan. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan mari kita lanjutkan untuk pembahasan tentang SKB Guru. Untuk materi hari ini atau video ini adalah materi profesional. Materi profesional yang pertama di sini dalam video kali ini adalah materi tentang mapel itu IPS, karena kemarin sudah kita bagikan untuk materi PKN-nya. Sekarang untuk materi yang kedua, mapel IPS. Baik teman-teman, materi dalam materi IPS ini ada 4 materi yang sesuai dengan kisi-kisi yang kita bagikan atau kita sharing. Kisi-kisi ini tentu kita peroleh dari teman-teman yang telah mengikuti tes SKB tahun kemarin, karena secara nasional memang untuk kisi-kisi SKB tidak ada yang resmi. Kemudian kita tanya-tanya kepada teman-teman yang telah melaksanakan SKB. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk soal yang pertama, Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sungai ini melintasi beberapa negara, termasuk Laos. Sungai Mekong memegang peranan penting bagi Laos, di mana pusat perekonomiannya terdapat di sepanjang sungai ini. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah A. Sungai Mekong berfungsi sebagai batas negara Laos. B. Sungai Mekong merupakan sungai suci bagi masyarakat Laos. C. Sungai Mekong dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan limbah industri Laos. D. Banyaknya dermaga pelabuhan di Sungai Mekong. Baik teman-teman, langsung kita bahas bersama. Untuk yang A, ini berkaitan dengan batas negara. Di dalam soal, kunci soal ini adalah peranan penting untuk pusat perekonomian. Jadi tempat untuk pusat perekonomian di Sungai Mekong ini fungsinya untuk apa? Kalau untuk kegiatan ekonomi. Kalau yang A, Sungai Mekong berfungsi sebagai batas negara. Ini bukan peranan penting dalam bidang perekonomian, ya. Karena yang A ini bidang kenegaraan atau batas negara. Kemudian yang B, Sungai Mekong merupakan sungai suci bagi masyarakat Laos. Kalau ini peranan pentingnya ketika ini bukan pusat perekonomian tapi di bidang keagamaan. Kemudian yang C, Sungai Mekong dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan limbah industri Laos. Ini industri termasuk kegiatan ekonomi, tetapi di sini bukan peranan penting, malah efek buruk dari mengalirkan limbah sungai industri ke Sungai Mekong ini dampak buruknya, bukan peranan pentingnya. Kemudian yang D, banyaknya dermaga pelabuhan. Dermaga pelabuhan ini merupakan suatu tempat atau sejatinya pusat perekonomian. Jadi yang paling tepat yang jawaban adalah yang D. Oke, pembahasannya seperti ini. Jadi peranan penting yang utama adalah sebagai sumber pengairan hasil pertanian. Jadi sebenarnya Sungai Mekong itu untuk pengairan untuk bidang pertanian yang paling utama. Kemudian untuk peranan penting lainnya juga bisa sebagai dermaga kegiatan ekonomi di negara Laos. Begitu teman-teman untuk soal pertama. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Pada tanggal 7 Januari, tanggal 7 Januari 1984, terdapat tambahan negara yang bergabung di dalam ASEAN. Negara manakah yang bergabung di tanggal tersebut? Apakah A. Myanmar, B. Vietnam, C. Brunei Darussalam, atau D. Malaysia? Oke, kita lihat pembahasannya. Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand itu termasuk atau masuk tanggal 8 Agustus ini, ya. Jadi 5 negara ini, Indonesia sampai Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina ini dulu adalah sebagai pendiri ASEAN, kelima negara ini. Jadi Malaysia jelas salah ini, ya. Untuk yang D, Malaysia salah karena Malaysia ikut mendirikan ASEAN. Kemudian yang selanjutnya Brunei Darussalam tanggal 7 Januari. Oke, 7 Januari 84. Berarti jawabannya adalah yang C, Brunei Darussalam. Untuk Myanmar sendiri
Yang A itu tanggal 23 Juli 97, kemudian Vietnam masuknya tanggal 28 Juli 95. Jadi yang tepat adalah yang C gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman tidak usah mencatat ini karena ini kita akan sharekan ke link di deskripsi nanti untuk materinya dan pembahasannya ini soal-soalnya. Tapi teman-teman perlu tonton lagi untuk video-video pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Perhatikan kondisi-kondisi berikut ini. 1. Adanya kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 2. Makin sempitnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pendapatan yang rendah. Yang keempat, adanya berbagai fasilitas yang lengkap. Faktor pendorong, ya oke, gini kuncinya faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya urbanisasi dari desa ke kota ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, atau E3 dan 4. Oke teman-teman, untuk faktor pendorong itu kan berarti dia faktornya dari desa sendiri. Karena desa ke kota, maka sebagai yang mendorong itu pasti faktornya itu berawal dari desanya yang mendorong. Kalau faktor penarik berarti itu dari kotanya. Di sini yang paling jelas untuk faktor yang pertama, adanya kesempatan menjanjikan yang lebih tinggi. Ini kan bukan faktor pendorong tapi faktor penarik, karena di kota itu ada kesempatan pendidikan. Kemudian yang kedua, makin sempitnya lapangan pekerjaan. Benar, ini di desa semakin sempit ya pekerjaan. Kemudian 3, pendapatan yang rendah. Ya, di desa itu lebih rendah pendapatannya ketimbang di kota. Yang keempat, adanya fasilitas yang lengkap. Ini faktor penarik karena di kota adanya fasilitas yang lengkap. Jadi kalau sebagai faktor pendorong, jawabannya yaitu yang 2 dan 3 itu sebagai pendorong. Sedangkan yang 1 dan 4 itu sebagai faktor penarik dari kota. Gitu ya. Jadi faktor pendorong itu faktor dari desa, sedangkan faktor penarik itu faktor yang dari kotanya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Perhatikan ciri-ciri ruang permukaan bumi berikut atau kenampakan alam. Yang pertama, daerah kars yang bebatuan. Kemudian 2, tidak banyak memiliki sumber air. Yang ketiga, banyak terdapat gua di bawah tanah. Berdasarkan kondisi tersebut, pemanfaatkan ruang yang paling tepat dalam rangka proses adaptasi manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan adalah A. Membuka industri penggalian pertambangan. B. Membuka pusat pertokoan dan belanja di masyarakat. C. Membuka lahan pertanian dan perkebunan. Atau yang D. Membuka kawasan wisata kars sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan masyarakat. Baik teman-teman, daerah kars ini berarti daerah yang bebatuan atau daerah seperti bukit-bukit yang banyak batu kapur atau gamping ya kalau kita nyebutnya seperti itu. Contohnya di Pacitan, daerah Pacitan itu kan daerah Gunung Kidul di Jogja juga sama. Mungkin yang teman-teman sudah berkunjung ke Gunung Kidul atau ke Pacitan itu kan daerahnya berbatuan, daerah kars ya, sumber airnya sedikit, tanahnya bebatuan seperti itu. Berarti jawaban yang paling tepat untuk untuk kegiatan ekonomi untuk manusia masyarakat di sekitar, yaitu yang paling tepat adalah yang D ya, membuka kawasan wisata. Karena kalau di yang A itu digali tambang juga nanti batunya akan habis kalau diganti dan pasirnya juga tidak ada ini ya. Kemudian yang B, pusat pertokoan perbelanjaan. Ini kurang tepat karena di situ juga orang mungkin akan berbelanja di daerah situ juga kurang menarik kan daripada untuk di daerah yang lain. Kemudian lahan pertanian tadi memiliki sumber airnya tidak banyak. Kalau untuk pertanian dan perkebunan kurang tepat. Berarti yang paling tepat yang memang untuk wisata. Jadi kita buat wisata seperti di Pacitan itu banyak ada gua-guanya, gua gong, ada bukit banyak sekali untuk wisata sehingga teman-teman nanti bisa untuk membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Baru nanti kalau sudah dibuka wisata baru ada kegiatan ekonomi seperti membuka warung, buka toko, toko perbelanjaan
untuk barang-barang baju, barang-barang manik-manik dan sebagainya, termasuk warung makan. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Maaf. Berikut merupakan penampakan buatan di Papua, antara lain A. Stadion Mandala Krida, Taman Laut Raja Ampat dan Tugu Pahlawan. Kemudian B. Stadion Gelora Sriwijaya, Mal Jayapura dan Puncak Jaya. C. Stadion Sijalak Harupat, hamparan hutan bakau dan tol Trans Jayapura. D. Stadion Mandala Jayapura, Bandara Wamena dan Papua Trade Center. Baik teman-teman, untuk materi seperti ini, soal-soal seperti ini, memang kita harus banyak menggali informasi atau ngasih informasi materi ini di internet, sehingga kita mudah untuk memahaminya. Kalau teman-teman yang dekat seperti Stadion Mandala Krida ini kan dia ada di Yogyakarta. Oke, Tugu Pahlawan juga ini ada di Surabaya gitu kan. Kalau yang B, Gelora Sriwijaya ini, Puncak Jaya ini di Papua, tetapi ini bukan kenampakan buatan tapi kenampakan alam. Jadi harus benar-benar kita bisa melihat, oh ini kenampakan alam atau kenampakan buatan, dan kemudian di mana lokasinya gitu ya. Oke, pembahasan yang lebih lengkapnya seperti ini teman-teman. Oke, kenampakan Mandala Krida itu tadi di daerah Jogja, kemudian Taman Laut ada di Papua, kemudian Tugu Pahlawan ada di Surabaya. Selain itu Gelora Sriwijaya di sini ada di Sumatera Selatan. Kemudian Stadion Sijalak Harupat ada di Bandung. Kemudian yang ini salah, jelas kalau salah satu otomatis salah. Yang paling benar jawaban yaitu ada di jawaban di D ya. Stadion Mandala Jayapura ada di Jayapura, ada Mal Bandara Wamena juga di Papua ini ya. Papua Trade juga di Papua. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Nanti teman-teman bisa belajar. Oke. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti atau wangsa A. Sanjaya, B. Sailendra, C. Isyana, D. Mamalik atau E. Maurya. Baik teman-teman, dalam pembahasannya Candi Borobudur itu mulai dibangun pada 750 Masehi dan selesai sekitar 825. Itu cukup banyak tahun ya. Jadi membutuhkan 50 tahun lebih biar untuk menyelesaikan Candi Borobudur oleh wangsa Sailendra. Oke teman-teman, di sini dibahas pembahasannya oleh wangsa Sailendra. Pembangunan bermula pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran dan diselesaikan pada masa pemerintahan Samaratungga. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah jawaban B, Sailendra. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk soal-soal nomor 7. Intinya untuk Candi Borobudur itu termasuk materi kerajaan. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang ke-7. Pelayaran dan perdagangan antar pulau di Nusantara pada abad ke-15 dan ke-17 akan mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia. Oke, ini integrasi bangsa ya. Karena titik-titik A mampu melahirkan dan mengembangkan kehidupan maritim bagi bangsa Indonesia. B. Masing-masing kerajaan yang ada membuka perwakilan dagangannya di kerajaan lain. Kemudian yang C. Mewujudkan kebersamaan bagi kehidupan para pedagang dari berbagai suku. Atau D. Berhasil dalam mewujudkan kebersamaan dalam melawan monopoli orang lain. Atau E. Pelayaran dan perdagangan dilaksanakan oleh para pedagang Islam. Baik teman-teman, untuk materi ini pembahasannya yaitu sebagai berikut. Integrasi bangsa, yang ini kunci dari soal ini adalah sebuah kesatuan dari berbagai kelompok atau budaya atau kelompok sosial dalam satu wilayah. Jadi adanya kesatuan, integrasi itu kan bersatu. Jadi untuk jawaban A kita satu persatu kita bahas. Mampu melahirkan pengembangan kehidupan maritim bangsa Indonesia. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang B, masing-masing kerajaan yang ada membuka perwakilan dagangnya di kerajaan lain. Ini juga kurang
tepat, belum ada untuk nilai integrasinya. Kemudian yang C, mewujudkan kebersamaan bagi kehidupan para pedagang dari berbagai suku. Ya, yang C ya, jadi adanya kebersamaan atau kesatuan dari berbagai suku atau berbagai kelompok kalau dalam pembahasan ini. Kalau yang C juga kurang tepat karena melawan monopoli orang lain juga itu ya. Yang E juga tidak tepat karena pelayaran dan perdagangan dilaksanakan oleh para pedagang Islam. Ini bukan dimaksud untuk nilai integrasi bangsa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Adanya kebersamaan kehidupan para pedagang dari berbagai suku. Demikian teman-teman pembahasan materi SKB Guru SD bidang profesional untuk mapel IPS. Untuk mapel-mapel lainnya teman-teman silahkan tunggu video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Orang yang gagal kebanyakan mereka adalah tidak fokus dan tidak menyelesaikannya 100%. Saya harapkan teman-teman tetap fokus, tetap konsisten untuk selalu belajar SKB. Dan jangan lupa kita selalu berdoa agar kita diberi kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam mencapai impian kita. Tetap fokus dan berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Dan selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe.